Ahmad ini pemenuhan hak kliennya ini tidak dilakukan oleh penyidik. Nah, menurut Anda potensi P21 apakah ini juga akan semakin jauh dengan mengabaikan pemenuhan hak dari kliennya Pak Ahmad menurut Anda? Ini malah sudah over itu. Bagaimana penyidik begitu mengakomodir Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kasus yang sangat sederhana sekali. Ketika dituding ijazah Pak Jokowi palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal alat ujinya itu bukan ijazahnya Pak Jokowi yang dimiliki, tapi melalui media sosial yang diupload. Nah ini saja sudah sesuatu yang menurut hukum saja sudah dilihat pelanggaran hukumnya itu satu. Yang kedua, ketika memang dijadikan tersangka dan berproses secara hukum, sejak awal kita meyakini sudah sangat profesional dan sudah terlalu banyak bonusnya itu secara hukum. Dan kalau misalnya Roy Suryo merasa bahwa memang ada yang janggal secara hukum dan lain sebagainya, sebentar lagi masuk ini proses peradilan. Tapi saya begini ya, saya sangat memaklumi lah ketika memang Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang dalam posisi yang sangat panik. Sekarang sudah limpah ke kejaksaan. Kalau limpah kejaksaan, kejaksaan menganggap masih P19. Tapi ini sudah pelimpahan kejaksaan 3 orang tadi. Nah ketika sudah limpah kejaksaan, berarti sudah depan mata ini proses peradilan akan dihadapi. Lalu hantaman berikutnya ketika memang di barisan Roy Suryo, Egy dan Ari Lubis tiba-tiba mengajukan restoratif justice. Ini kan persoalan yang selama ini kita lihat bahwa kapalnya sudah oleng, akhirnya terbukti betul-betul oleng, bahkan nyaris karam, kan gitu ya. Nyaris karam karena memang yang tadinya terlihat solid atau dianggap atau dijaga betul kesolidannya, ternyata sudah tidak solid lagi. Ternyata sekarang sudah banyak yang cari selamat sendiri, dan Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini tinggal lagi bagaimana caranya membesarkan hati. Membesarkan hati bahwa memang masih ada peluang-peluang yang bisa ditempuh untuk bisa menyelamatkan diri secara hukum, walaupun memang rasa-rasanya berat. Makanya menurut saya sih tinggal lagi Roy Suryo dan kawan-kawan, saya selalu memberi saran untuk segera mempersiapkan diri. Karena memang tidak mudah. Tanya langsung sudah siap belum? Saya pikir itu berlebihan dan diri. tidak pada tempatnya. Karena tidak perlulah nasihat-nasihat agama. Karena ini proses hukum. Yang paling penting adalah bahwa bagaimana mungkin kita bisa menguji objek. Objeknya itulah yang dari dulu dikekep oleh saudara Joko Widodo. Padahal kalau sejak kasus Bambang Tri objek itu ditunjukkan, maka sejak saat itu bisa diteliti. Karena itulah indikator-indikator itu kita tempuh dengan sejumlah jejak-jejak yang memang bisa kita temukan di KPU, di Dian Sandi, juga bagaimana banyaknya kebohongan-kebohongan Jokowi saat dengan Kasmujod. Nah inilah parameter indikator yang kemudian dijadikan dasar untuk melanjutkan pada proses penelitian. Baik, Bang yang Ahmad. kedua saya mau tegaskan, jangankan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, ribuan orang, jutaan orang ke kubu Jokowi pun ya kalau ijazah itu bermasalah nggak bisa berubah yang jadinya palsu menjadi asli. Fokusnya adalah pembuktian di pengadilan, bukan soal adanya dukungan, adanya restoratif justice, ada yang damai. Justru perdamaian itu mengkonfirmasi memang barang ini bermasalah sehingga butuh orang itu didamaikan, sehingga ada dukungan dari perdamaian. Secara politik seolah-olah ada dukungan, padahal kalau dia yakin bahwa barang itu nggak bermasalah, cukup saja putusan pengadilan yang dijadikan parameter utama, bukan dukungan, bukan kemudian restoratif justice, bukan kemudian memecah belah. Dan memang hari ini terpecah, dan itu juga bukan terpecah dengan sendirinya, tetapi ini adalah upaya pecah belah dari saudara Jokowi dalam konteks para pejuang. Dan yang kedua, ekstensifikasi kasus yang juga dilakukan oleh Jokowi sehingga dia menyebabkan Partai Demokrat misalnya membuat laporan karena dia sendiri yang kemudian menuding ada orang besar dalam kasus ini. Yang masalah itu, yang menjadi soal. yang masalah dan makin itu, mengkonfirmasi memang masalahnya ada pada ketika Jokowi. mengklaim melakukan dan kami tidak heran juga kalau Jokowi selalu memecah belah. Yang jadi masalah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazahnya Pak Jokowi langsung gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul, alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu, palsu, palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum, dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah menurut saya, ini yang menurut saya tinggal lagi kuatkan mental, karena memang tidak mudah Mas, menghadapi situasi kayak sekarang ini tidak mudah buat Roy Suryo dan yang kawan-kawan. memang sulit menghadapi seorang Joko Widodo yang jadi terbiasa kalau misalnya masuk tahanan, kami siap menghadapi Joko Widodo baik di luar pengadilan ataupun di pengadilan. Justru saudara kalau misalnya memang dia mental itu yang paling penting. Semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Jokowi juga nggak dahulu dipanggil yang
jiwanya gitu, bisa sampai ke sehat, pengadilan. mudah-mudahan tetap rasional gitu cara berpikirnya Roy Suryo dan kawan-kawan, dan Baik. terutama mental secara fisik juga dikuatkan lah. Karena Oke. di penjara ini itu juga nggak akan enak. Baik. berlaku bagi Abang-abang, kubu kita Jokowi. tunggu. Mudah-mudahan Jokowi juga sehat lah, bisa sampai ke pengadilan. Saya Kita- khawatir aja kesehatannya semakin bermasalah. Saya khawatir saya. Abang-abang, kita Mentalnya agak nunggu masalah ini di nanti. depan mata Oh, adalah siap mental. baik adalah keputusan kejaksaan apakah Iya. berkas ini lengkap. Tadi di awal juga saya tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum. Iya, Kalau kalau memang lengkap kan ditahan sudah tuh, P21 secara Ya, tegas saja jawab. lengkap, karena Iya, memang belum kalau ada lengkap nanti pemeriksaan ditahan lagi. langsung masuk Bagaimana kita penjara lu. memframing ini sudah lengkap? Uang Oke. produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang Nggak dibalikan bisa. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang Enggak. mendesak. Itu Saya yang belum tidak selesai. boleh. Sebagai Tahan media dulu. harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. belum lengkap pertanyaannya. Iya. Kalau memang dibalikan ke Polda Metro Jaya, Harus kemudian dilengkapi. ya apa yang Gelar kemudian perkara tim kuasa khusus hukum juga harus lakukan? dilakukan. Kan Tapi kita kan sudah peluang ajukan. bahwa Gelar itu mari, perkara tahan dulu. khusus itu sudah. Yang kemudian kedua adalah pengujian secara independen. Karena apa? Karena problemnya itu adalah pengujian ini tidak dilakukan yang melibatkan klien kami yang juga punya hasil penelitian, sementara versi penyidik dianggap itu yang paling otoritatif, dan kita tahu hasil di kasus Joshua Huta Barat kan bermasalah. Makanya harus ada uji lab secara independen, itu kuncinya. Oke, artinya bahwa berkas yang dilemparkan Polda tanpa pemanggilan ahli itu mentah cacat itu, hukum. masih mentah. Oke, Bang Ya Mardiansyah. kalau saya sih ngeliatnya ya nggak apa-apa juga, amat membangun narasi itu memang kayaknya harus lakukan itu ya. Tapi secara tidak perlu juga secara dikatakan faktanya demikian. kan Ya, memang terlihat ya bahwa ini prosesnya berjalan jauh ke depan, dan menurut saya ada peluang juga ketika memang dinyatakan lengkap. Jangan ditutup peluang itu. Kalau dinyatakan lengkap, dipenuhi persyaratannya, terus dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya, harus siap juga Nggak perlu penahanan. Orang tersangka KPK saja nggak bisa. dong. Dan yang baru Nggak itu boleh lebih dong. ketat soal Amat kok penahanan. amat yang memutuskan. Jadi kenapa gitu loh. Yaakob Khalil itu Kok tidak amat yang ditahan? memutuskan? Karena pemberlakuan Nah kuhab ini yang baru. yang saya maksud Nggak pembangkangan perlu secara bernarasi hukum. tentang Nah ini tahanan. pembangkangan hukum ini. Fokus saja kalau sidangnya oke. Kalau Tahan misalnya menahan nggak memang perlu. dia memenuhi persyaratan dan akhirnya diputuskan untuk ditahan, jangan dibangkang Tidak dong. ada dasar untuk bertahan. Ya, nah Orang ini tersangka maunya KPK saja, Ahmad. korupsi saja tidak ditahan. Ya maunya Ahmad kan gitu. Firly Bahuri saja tidak ditahan sampai hari Secara ini. Apa hukum dasarnya menahan Roy Suryo? negara tidak ada mau-maunya sendiri. Tidak ada juga mau-maunya Kalau penyidik ada menahan aturan, orang tanpa bukti yang bisa- kuat. Jangan kelihatan paniknya Hanya banget, mengikuti Mat. kehendak relawan Jokowi, nggak benar di negara. Oke, Ahmad kelihatan beda panik sekali relawan kayaknya. Jokowi. Baik, beda pandangan kalau tadi saya mengatakan ada pemberlakuan